Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, ada Saweria dari Asia ya. Yuk konsisten buat video 25 menit admin. Mimin tergantung kesibukan ya. Sebelum itu Mimin ucapkan terima kasih banyak buat Asia. Semoga lancar rezekinya, amin. Untuk durasi tergantung kesibukan Mimin ya. Oke, langsung ke videonya. Melihat putrinya yang telah mengambil keputusan, air mata keruh Ouyang Duantian menggenang di matanya. Dia tersedak dan mendukung Ouyang Qianqian. Bagaimana ayah bisa membiarkan itu terjadi? Qianqian, putriku yang berharga, kamu adalah harta milik ayah. Ouyang Qianqian memandang Ouyang Duantian dan berkata, ayah, kamu telah mengajari putrimu sejak kecil bahwa tidak boleh egois. Jika putrimu melarikan diri, kamu akan mati. Aku tahu bahwa kamu mencintaiku, dan kamu tidak takut mati untuk diriku. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Fang Rulong itu kejam. Pada saat itu, aku khawatir karena aku, kota abadi Tongtian, juga akan menderita. Jadi, pernikahanku dengan Fang Rulong adalah kesimpulan yang tidak dapat diubah. Setelah mendengar ini, Ouyang Duantian terdiam untuk waktu yang lama, menarik napas dalam-dalam, menahan sakit hati dan memuji. Kamu memang putriku. Untuk mention kita, untuk kota abadi Tongtian, kamu menjadi menderita. Setelah berbicara, Ouyang Duantian menghela nafas dan berkata, ayah tidak berguna. Ayah, jangan katakan itu. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya, menahan air mata, dan berkata dengan lembut, ayah, aku akan menikah dalam 5 tahun. Aku tidak akan berkultivasi dalam 5 tahun. Aku ingin berada di sisimu dan menghormatimu dengan baik. Ouyang Duantian mengangguk dan senyum kuat dan berkata, baiklah, ayah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ouyang Qianqian tersenyum dengan air mata di matanya. Wajahnya yang cantik penuh kebahagiaan. Ayah, tahukah kamu, dalam 90 tahun sejak aku meninggalkan kota abadi Tongtian, aku bertemu dengannya, pria yang kucintai. Ouyang Duantian mengerutkan kening. Qianqian, orang yang membuatmu jatuh cinta adalah Tanyun yang membawamu ke dalam masalah. Apakah dia? Ya, ayah. Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, aku telah menghabiskan beberapa dekade bersamanya dan aku sudah puas. Ouyang Duantian mengangkat alis dan berkata, Qianqian, dari mana Tanyun ini berasal? Beraninya dia menghabisi Mo Shifu, Mo Changfeng, dan Mo Changsheng. Dan yang membuat ayah semakin tidak percaya adalah dia masih punya nyali untuk menghabisi Wan Baoshan. Ketika Ouyang Qianqian memikirkan Tanyun, dia sepertinya telah melupakan masalahnya. Dia berkata sambil bercanda, ayah, dari mana asal Tanyun? Aku tidak bisa memberitahumu, karena aku berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa dia bukan hanya pria yang sangat aku cintai, tetapi juga orang yang dikagumi olehku. Untuk keberaniannya memang sangat besar, pasti di luar imajinasimu. Mendengar ini, Ouyang Duantian tersenyum dan berkata, baiklah, putriku yang berharga telah tumbuh dewasa. Setelah tertawa, Ouyang Duantian memandang Ouyang Qianqian dan berkata dengan tidak percaya, sulit untuk membayangkan bahwa ketika kamu pergi, kamu hanya berada di tingkat ke-12 dari ranah kaisar, tetapi sekarang telah berubah menjadi kaisar agung tingkat pertama. Mungkinkah peluang besar ini karena Tanyun? Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dengan erat. Ya, tanpa dia, aku mungkin masih hanya seorang kaisar raja tingkat pertama. Dia benar-benar banyak membantu dan memberi banyak kebahagiaan. Ouyang Duantian bertanya dengan suara rendah. Lalu apakah dia tahu bahwa kamu akan menikahi kaisar abadi ke-9 ketika kamu kembali? Aku tidak tahu. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan sedikit kesedihan. Aku tidak bisa memberitahunya. Dengan sifatnya, dia akan datang untuk menghentikan pernikahan. Dalam hal ini dia bisa mati. Saat dia berbicara, mata Ouyang Qianqian kabur karena air mata, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ouyang Duantian. Dia menangis dan berkata, ayah, aku sangat merindukannya. Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghibur putrinya. Setelah beberapa saat, Ouyang Qianqian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meninggalkan lengan Ouyang Duantian, menatap lurus ke arah Ouyang Duantian. Ayah, aku menanyakan sesuatu padamu. Aku harap kamu tidak menipuku.
Ouyang Duantian berkata, "Putriku konyol, tanyakan saja. Apapun yang terjadi, ayah akan mengatakan yang sebenarnya." Ouyang Qianqian bertanya, "Ayah, sebenarnya apakah kamu yang menghabisi Paman Zhen dan Bibi Zhen atau tidak?" "Tentu saja tidak." Mata Ouyang Duantian menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Ayah curiga bahwa penguasa kota Xiaohu saat ini yang menghabisi paman dan bibimu dan menyalahkan ayah. Setelah paman dan bibimu meninggal, Xiaohu Shu diangkat sebagai penguasa kota oleh Kaisar Abadi ke-9 sebelumnya. Ayah berpikir bahwa Xiaohu Shu diperintahkan oleh Kaisar Abadi ke-9 sebelumnya untuk melawan paman dan bibimu. Pamanmu adalah orang yang jujur. Dia menyinggung Kaisar Abadi ke-9. Ouyang Duantian berkata dengan bingung, "Putriku, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" "Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai." Ouyang Qianqian berkata lagi, "Ayah, aku mempercayai dirimu." 7 hari kemudian, di mansion Kaisar Abadi, Fang Wuqi dengan bersemangat berlari ke aula yang mengesankan, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Rulong dan berkata, "Tuan Kaisar Abadi, bawahan ini membawakanmu kabar baik." Fang Rulong meletakkan gelas anggur di tangannya. Mata bintangnya menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu menangkap Tanyun dan Xian-Xian?" Melapor pada Kaisar Abadi, sepasang anjing itu belum ditangkap. Sebelum kata-kata Fang Wuqi selesai, Fang Rulong tiba-tiba berdiri, menampar Fang Wuqi dan berkata dengan tajam, "Apakah kamu bodoh?" Fang Wuqi menutup pipinya yang merah dan bengkak, berlutut ketakutan, dan bersujud dengan suara gemetar. Pelayan tua ini mengatakan hal yang salah. Fang Rulong berkata tanpa ragu, "Jika ada waktu berikutnya, Kaisar Abadi ini akan merobek kulitmu. Katakan apa kabar baiknya." Mendengar ini, Fang Wuqi merasa seolah-olah dia telah diberikan ampunan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Kaisar Abadi, Ouyang Qianqian kembali 7 hari yang lalu." Fang Rulong menyela dengan penuh semangat, "Apa yang kamu katakan? Qianqian ternyata sudah kembali." "Ya, Tuan Kaisar Abadi, bawahan ini melihatnya dengan mataku sendiri." Fang Rulong tertawa, matanya penuh kebencian, nafsu, dan keinginan. Kaisar Abadi ini akhirnya akan mendapatkan Qianqian. Setelah Kaisar Abadi ini menikahinya, Kaisar Abadi ini akan merawatnya dan memberitahu dia konsekuensi dari melarikan diri dari pernikahan. Pada saat ini, Fang Rulong memikirkan sosok Ouyang Qianqian dan dia sangat bersemangat. Perut terasa panas untuk sementara waktu, dan dia tidak sabar untuk segera menghancurkan Ouyang Qianqian. Air liur keluar dari mulutnya. Fang Rulong menyeringai, "Gadis kecil, ketika Kaisar Abadi ini dan kamu menikah, Kaisar Abadi ini akan menghancurkanmu dengan parah." Maksudnya tuh ya guys. Oke, kita lanjut. Setelah itu, Fang Rulong memandang Fang Wuqi dan berkata dengan senyum panjang, "Lanjutkan dan umumkan tanggal pernikahan Kaisar Abadi dan Qianqian kepada publik." Pada saat itu, Kaisar Abadi ini akan membiarkan seluruh orang merayakan dengan kaisar ini. Fang Wuqi bangkit dari tanah, merespon dan pergi. Setelah Fang Wuqi pergi, Fang Rulong sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi muram, dan dia berkata dengan marah, "Setelah sekian lama, sekelompok orang belum menangkap Tanyun dan Xian-Xian. 2 bulan kemudian, di kota Abadi Tongtian, di sebuah penginapan, Sang Guanfei berdiri di depan Wuxin dan berkata, 'Guru, murid telah bertanya dengan jelas. Ouyang Qianqian memang telah kembali ke kota Abadi Tongtian. Selain itu, tanggal pernikahannya dengan Kaisar Abadi ditetapkan dalam 4 tahun 9 bulan. Haruskah kita pergi dan menemukan Qianqian?' Mendengar ini, Wuxin menggelengkan kepalanya. 'Karena dia telah meninggalkan kakak. Jika kamu ingin membawanya pergi, biarkan kakak yang datang.' 'Ya, mari kita kembali ke Laut Abadi 9 Surga segera dan beritahu kakakku tentang itu.' Waktu berlalu sebulan kemudian, Wuxing Sangshan kembali ke Pulau Wang Sungsun melalui formasi teleportasi dan langsung pergi ke gunung tempat Tanyun berada. Di aula pagoda Ling Xiao, Tanyun telah menyelesaikan latihan puncak tubuh tirani tingkat ke-17 dan sekarang dia berlari menuju penghalang alam meranah Kaisar Agung dengan seluruh kekuatannya. 'Kakak, ada berita tentang Qianqian.' Pada saat ini, suara Wuxin terdengar dari luar. Tanyun tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya dia muncul di gunung dan bertanya dengan penuh semangat, 'Bicaralah dengan cepat.' Wuxin berkata dengan jujur,
Setelah 4 tahun 8 bulan, itu akan menjadi hari ketika Qianqian dan Kaisar Abadi menikah. Tanyun mengurutkan kening dan berkata sambil berpikir, di ranah apa Kaisar Abadi ke-9? Wuxin berkata dengan ekspresi serius, dia di ranah Kaisar Agung tingkat ke-11, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantang peringkat ke-12. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 4 tahun, aku harus bisa memasuki peringkat pertama ranah Kaisar Agung. Pada saat itu, aku akan menghentikan pernikahan besar. Mulai. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Wuxing Sangsen buru-buru berkata. Kakak, kamu tidak boleh muncul di hari pernikahan. Pada saat itu, puluhan juta penguasa kota akan berkumpul. Jika kita pergi, itu akan menjadi nasib yang buruk. Jangan khawatir, aku mengerti. Tanyun mengangguk dan berkata, aku akan mundur dulu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Tanyun memasuki pagoda Ling Xiao dan duduk di lantai 48 dengan lulut. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Wuxing Sangsen buru-buru berkata. Kakak, kamu tidak boleh muncul di hari pernikahan. Pada saat itu, puluhan juta penguasa kota akan berkumpul. Jika kita pergi, itu akan menjadi nasib yang buruk. Jangan khawatir, aku mengerti. Tanyun mengangguk dan berkata, aku akan mundur dulu dan aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Tanyun memasuki pagoda Ling Xiao dan duduk di lantai 48 dengan lutut disilangkan. Dia berkata dengan tegas, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan Qianqian menikahi Kaisar Abadi ke-9. Bertekad, Tanyun mengesampingkan pikirannya yang terganggu dan mulai mundur dan berlatih melawan waktu, merasakan penghalang dari ranah Kaisar Agung. Waktu berlalu di dunia luar, 3,5 tahun telah berlalu. Hari ini, kabar Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 dan putri penguasa kota Abadi Tongtian akan menikah telah menyebar ke puluhan juta kota. Pria yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghela nafas untuk itu. Dalam hati mereka, Ouyang Qianqian salah satu dari 4 wanita cantik. Pada akhirnya, tidak bisa lepas dari cakar Kaisar Abadi ke-9. Pada saat yang sama, ketika hari pernikahan semakin dekat, semua penguasa kota dan bangsawan di kota memeras otak mereka untuk memikirkan hadiah apa yang akan diberikan pada hari pernikahan Kaisar Abadi, sehingga dapat menonjol dari banyak hadiah. Di kota Abadi Tongtian di mansion penguasa kota, penguasa kota dari berbagai kota datang dengan arus yang tak ada habisnya untuk menjilat Ouyang Duantian. Di hati mereka, status Ouyang Duantian hari ini tidak biasa, yaitu calon ayah mertua Kaisar Abadi ke-9. Menghadapi sanjungan dari semua penguasa kota, Ouyang Duantian menyambutnya dengan senyum di wajahnya, tetapi pada kenyataannya dia menangis. Pada saat yang sama, di tengah laut abadi 9 surga, ada pulau paling megah dan luas. Di pulau ini, ada sekte bernama Sekte Laut 9 Surga. Sekte Laut 9 Surga adalah eksistensi paling kuat di antara sekte yang tak terhitung jumlahnya di Laut Abadi 9 Surga. Pada saat ini, di balai Laut Abadi 9 Surga, seorang lelaki tua berambut putih berusia sekitar 90 tahunan sedang duduk bersila di udara. Tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan. Kepala sekte ini akhirnya melangkah ke ranah Kaisar Agung tingkat ke-11. Nama lelaki tua itu adalah Di Wulong. Orang ini memiliki latar belakang yang dalam dan merupakan adik dari Fang Wuqi. Fang Wuqi awalnya disebut Di Wuqi, diberi nama keluarga Fang oleh Fang Rulong setelah ia menjadi kepala pelayan. Kepala sekte bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang pria berusia 80 tahunan terbang dengan pipi merah dan bengkak, masuk dan bicara. Di Wulong mengurutkan kening setelah membiarkan laki tua itu masuk. Penatua, ada apa dengan wajahmu? Orang tua bernama Ji Baoyuan menunjukkan kemarahan di matanya, melaporkan kepada kepala sekte. Sesuai dengan perintahmu, biarkan semua sekte di Laut Abadi 9 Surga menyiapkan hadiah untuk Kaisar Abadi 9 Surga. Dan semua sekte sangat bersedia, hanya satu yang tidak akan memberikannya. Kepala sekte dari Sekte Abadi Kehidupan, dia tidak ingin mengirim hadiah. Mendengar ini, Di Wulong sangat marah. Sang Guancong ini, aku pikir dia tidak sabar untuk mati. Sebelumnya, ketika kepala sekte ini berada di tingkat ke-10 dari ranah Kaisar Agung, aku masih takut padanya. Sekarang aku ini telah memasuki tingkat ke-11, aku pasti bisa mengalahkannya.
Sang Guancong di mulutnya adalah nama samaran dari Wuxing Sangsen. Ji Boyuan buru-buru tersanjung. Sang Guancong ini benar-benar terlalu arogan. Dia mengatakan bahwa Kaisar Abadi ke-9 itu siapa. Dia juga mengatakan bahwa jika aku meminta hadiah lagi, dia akan mematahkan kakiku. Mendengar ini, Di Wulong meledak menjadi marah. Ayo pergi, kepala sekte ini akan menemui dia. Setelah itu, Di Wulong mengeluarkan perahu artefak pertama dan mengantar Ji Boyuan menuju Pulau Wang Songsun. 10 hari kemudian, ketika Di Wulong mengemudikan perahu, masih ada 300 juta mil jarak dari Pulau Wang Songsun. Matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan linglung, siapa yang sedang ingin menghadapi malapetaka surgawi? Ji Boyuan di belakang Di Wulong juga tampak ngeri. Awan gelap tertutup rapat dengan listrik, berguling ke ruang dan waktu yang tak berujung. Rambut putih Di Wulong berkibar, dan dia melepaskan kesadaran abadinya dan menjulur ke arah awan gelap di depan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Namun, kesadaran abadinya telah diperluas di awan gelap, menuju ke langit di atas Pulau Wang Songsun 300 juta mil. Pada akhirnya, dia terkejut menemukan bahwa kekosongan dalam radius 300 juta mil di Pulau Wang Songsun telah ditelan oleh awan gelap. Ji Boyuan, yang berada di peringkat ketiga dari ranah Kaisar Agung, berkata dengan ekspresi ngeri, kepala sekte, malapetaka milik siapa itu? Mengapa itu menyebabkan penglihatan langit dan bumi yang begitu menakutkan? Tiba-tiba, mata Di Wulong melebar, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia bersemangat berkata kepada Ji Boyuan, kita menemukan harta karun besar. Ada apa, kepala sekte? Tanya Ji Boyuan dengan bingung. Di Wulong berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa yang sedang melewati malapetaka? Aku katakan dia adalah Tan Yun. Betul sekali. Baru saja Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa Tan Yun yang berada di peringkat ke-12 ranah Kaisar Raja telah bangkit dari Pulau Wang Songsun dan ingin menyeberangi malapetaka. Karena Di Wulong sudah berada di tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung, jadi ketika dia mengintip dengan kesadaran abadinya, Tan Yun tidak tahu. Mendengar ini, Ji Boyuan berkata melalui transmisi suara, kepala sekte, Tan Yun hanya berada di tingkat ke-12 ranah Kaisar Raja. Mengapa kita tidak menangkapnya hidup-hidup? Di Wulong berkata melalui transmisi suara, ini benar-benar tidak mungkin. Tan Yun sangat kuat dalam melompati tantangan. Ketika dia di ranah Kaisar Raja tingkat ke-5, dia mampu menghabisi Mu Changfeng yang merupakan peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung. Sekarang, kamu mungkin bukan lawannya. Jika kita bertindak gegabah, maka Sang Guancong akan menahanku, dan Tan Yun pasti akan melarikan diri. Akan lebih sulit lagi untuk menemukannya lain kali. Sekarang segera pergi melalui formasi teleportasi yang ada di Laut Abadi 9 Surga, dan menuju ke mansion Kaisar Abadi ke-9 dengan kecepatan tercepat. Setelah mendengarkan, Ji Boyuan mengacungkan jempol. Kepala sekte, serahkan padaku. Baiklah, Di Wulong berkata melalui transmisi suara. Kepala sekte ini memantau Tan Yun di sini. Kamu segera pergi dan beritahu kakak laki-lakiku tentang hal ini. Bawahan patuh. Ketika Ji Boyuan hendak pergi, Di Wulong naik ke udara dan berkata, kecepatan perahuku sangat cepat, jadi aku akan meminjamkannya padamu. Pergi dan kembalilah dengan cepat. Setelah itu, Ji Boyuan mengendarai perahu dan menuju formasi teleportasi. Di Wulong melepaskan kesadaran abadinya dan mulai memata-matai malapetaka Tan Yun. Ledakan! Di Wulong menemukan melalui kesadarannya yang abadi bahwa di awan gelap di atas Pulau Wang Songsun, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, badai petir menyapu puluhan ribu mil, menelan Tan Yun yang berdiri di langit. Kekuatan ledakan membuat laut biru di sekitar pulau terguncang. Sungguh malapetaka guntur yang kuat. Di Wulong tampak terkejut mengintip malapetaka guntur Tan Yun mengingatkannya pada situasi ketika dia berada di tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Raja. Pada saat itu, malapetaka gunturnya sendiri beberapa kali lebih kecil dari milik Tan Yun. Kemudian yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa Tan Yun dihadapkan dengan bencana guntur yang begitu dahsyat dan luas, sebenarnya memilih melesat untuk menyeberangi bencana. Siapa dia? Apakah dia berniat menahan 100% dari kekuatan bencana? Namun, yang lebih mengejutkannya adalah masih tertinggal. Dia menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa Tan Yun yang baru saja terkena bencana berdiri di udara, tidak bergerak sama sekali.
serangkaian badai petir berwarna-warni jatuh dari langit dan menghantam Tanyun lagi. Tanyun tampak arogan dan tertawa terbahak-bahak. "Hayo, sedikit lebih marah. Aku sudah menunggu hari ini sudah terlalu lama." Suara arogan Tanyun tampaknya benar-benar membuat marah dewa. Hembusan angin menghancurkan langit dan juga menghancurkan wilayah laut. Badai petir indah yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah menonjol dari awan gelap dan tiba-tiba menelan Tanyun. Tanyun mengeluarkan seteguk darah dan diledakkan ke laut abadi 9 surga. Tawa keras bergema di langit. Di tengah air laut yang berjatuhan, Tanyun naik ke langit dan berdiri dengan bangga di langit lagi. Dalam sekejap, di lautan awan yang luas, kesengsaraan guntur yang mengandung kekuatan angin dan guntur sepertinya menuju ke arah Tanyun. Bagaimana situasinya? Di Wulong yang sedang menyaksikan bencana melebarkan matanya dan mengungkapkan pandangan yang luar biasa. Bagaimana situasinya? Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan 5 atribut serta kekuatan angin dan guntur pada saat yang sama? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah jika sudah memiliki 5 atribut, tidak bisa memiliki kualifikasi angin dan guntur? Ketika Di Wulong bingung, dia menemukan bahwa Tanyun naik ke langit dengan keras bergegas ke arah bencana yang berisi kekuatan angin dan guntur. Setelah itu, Tanyun berdiri di langit dengan rambut acak-acakan, menatap ke langit dan berkata, "Ayo, ruang dan waktu, datanglah padaku." Apakah anak ini masih memiliki kualifikasi ruang dan waktu? Ini benar-benar mustahil. Tepat ketika dia tidak mempercayainya, di awan gelap yang luas, aliran malapetaka yang hampir transparan runtuh. Di setiap bencana, kekuatan ruang dan waktu terpancar. Kecepatannya cepat dan kekuatannya dahsyat, seolah-olah puluhan ribu naga transparan melahap Tanyun. Pada saat setiap bencana menimpa Tanyun, kabut darah memenuhi udara. Seluruh tubuh Tanyun retak, dan bencana tak berujung runtuh ke udara. Pada akhirnya, Tanyun jatuh ke laut abadi 9 surga seperti bola meriam. Anak ini pasti sudah mati. Ketika Di Wulong berpikir demikian, Tanyun naik ke langit dan berdiri lagi dengan memar di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, ledakan keras tampaknya datang lagi, memancarkan aura pemusnahan seperti kematian menabrak Tanyun. Seluruh tubuh Di Wulong terkejut dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun tidak hanya memiliki 5 atribut, angin dan guntur, atribut ruang dan waktu, tetapi juga memiliki atribut kematian. Ketika Di Wulong tidak bisa mempercayainya, Tanyun meraung liar dan membiarkan malapetaka kematian menimpanya. Tanyun menyemburkan darah satu demi satu dan jatuh ke laut. Di awan gelap yang bergejolak, aliran perampokan putih bersih yang dipenuhi dengan napas kehidupan yang kuat berenang keluar dari awan gelap dan bergegas ke laut abadi, menutupi tubuh Tanyun yang memar. Dengan kekuatan cahaya lembut, Tanyun perlahan-lahan terbang keluar dari danau. Segera, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 3 napas, luka seluruh tubuh Tanyun pulih seperti sebelumnya. Mengapa kesengsaraan surgawi masih menyembuhkan Tanyun? Di Wulong benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Di Wulong sangat bingung, kekuatan cahaya yang menyelimuti Tanyun menghilang. Awan gelap yang luas dan tak terbatas itu seperti gelombang hitam di atas laut abadi 9 surga. Segera, awan gelap yang luas mulai berputar dan kecepatan rotasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Lubang pusaran besar dengan diameter 1 juta kaki terbentuk di atas kepala Tanyun. Kemudian, adegan yang terjadi membuat mata Di Wulong mengungkapkan kengerian yang ekstrim. Dalam pusaran jutaan kaki, kesengsaraan surgawi seperti naga memancarkan kekuatan 5 atribut, kekuatan angin dan guntur, kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan kematian. Mereka keluar dari pusaran air, sedang melaju di langit, menghancurkan kehampaan dalam puluhan juta mil, dan auranya sangat menakutkan. Oke guys, sudah nih ya. Mimin bikinin panjang lagi, sebenarnya lagi capek banget sih Mimin. Gimana lagi ya, sekarang NTZZ lihat aja teman-teman. Satu video nggak bisa nyentuh 1000 view ya. Sedih banget Mimin aslinya ya. Mungkin kedepannya kalau ini dah ceritanya tamat, Mimin nggak bawakan novel tapi langsung ke manhwanya aja ya. Malah seru-seru tuh kultivasinya, aku lihat banyak yang seru banget. Kultivasi leveling gitu ya, kayak di video game. Nah, mungkin bakal Mimin bawakan itu setelah ini tamat ya. Ini aja masih 1000 chapter lebih teman-teman, kalau pengen tamat ya masih panjang. Nah, sabar begitu aja. Oke.
Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.